88 cm dari klub Selangor masuk. Inilah penampilan yang pertama buat Quentin Cheng di gagal tadi Ezra Hanafi. Kini Malaysia berusaha melakukan tekanan. Rahmat Irianto, Kambuaya, masih Kambuaya, sangat bebas. Kambuaya shooting langsung. Memang tidak ada satupun pemain Indonesia yang berusaha mendekat, dan pemain-pemain seperti Sultan Sulaiman pun agak jauh tadi, Bung Maruf. Iya, Witan sebenarnya mencoba membuka ruang ya, Bung ya, tapi memberikan bola, posisi Witan sudah dalam posisi offside. Jadi keputusan melakukan tembakan, dan itu sudah keputusan yang bagus karena menghasilkan advantage dari sisi tendangan sudut. Ya, tendangan penjuru Indonesia yang pertama, nampak kita lihat Elgan Bagot, tendangan penjuru yang pertama. Rengsek juga kotak penalti, Elgan Bagot dengan posisi 196 cm, sangat tinggi, lebih tinggi dari Dion Kuls. Tentu sangat berbahaya dan sebuah keuntungan buat Indonesia untuk tendangan-tendangan penjuru. Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah. Bahaya. Oh, mudah saja kita lihat oleh Fahmi Cekmat tadi. Berusaha cepat para pemain Malaysia. Hanafi berusaha melewati Rahmat Irianto, tapi dengan sigap tadi transisi yang sangat cepat dilakukan oleh Rahmat. Intercept yang sangat luar biasa dilakukan oleh Dewangga, dan ini sering dilakukan saat melawan Vietnam saat itu Dewangga. Iya, dan memang Dewangga layak untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang dilakukan. Dia membayar kepercayaan dari seorang Sintayong, pemain yang sempat diragukan, tapi ternyata tampil konsisten dalam 2 pertandingan, terutama 2 pertandingan besar. Faisal Halim, Dion Kuls, didekati kita lihat oleh Elkan Bagot dan juga Irfan Jaya. Rizal Ghazali, Hanafi pada Dion, masih Dion. Faisal Halim, kerjasama kita lihat dengan Hanafi, langsung umpat sangat berbahaya. Hati-hati Asnawi. Ini Dion Kuls di kotak penalti. Blok yang sangat luar biasa dilakukan oleh Asnawi. Oh, pelanggaran jelas, tapi dibiarkan saja. Tadi di blok tadi oleh Quentin Cheng. Ada hal menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh Ezra Quentin Cheng, pemain asal klub Selangor. Ya, Dion Kuls sebenarnya ditarik lebih ke depan ya, Bung ya, lebih ke tengah sepertinya kalau kita lihat bagaimana posisi dia lebih di depan dibanding dengan yang pertama. Hati-hati umpan terobos kepada Syafiq Ahmad. Faisal Halim kerjasama kepada Syafiq lagi di kotak penalti 1-1. Tapi kemudian agregat sama, tapi yang menguntungkan adalah Indonesia lebih produktif karena Indonesia menciptakan 11 gol, sementara Malaysia dengan tambahan 2 gol mereka baru total menciptakan. Witan Sulaiman sudah keluar lapangan pertandingan. Tendangan penjuru buat Indonesia tadi Rizal Ghazali. Ya, kualitas dari seorang Witan sangat tenang ketika mendapatkan bola, sangat baik, sangat brilian ketika mengeluarkan bola juga. Nampak Sintayong masalah intrusi dengan keras pada pemain Indonesia. Tendangan penjuru yang kedua, Cek Mat, kebobolan 2 gol dari Irfan Jaya di babak pertama. Maju kita lihat Elkan Bagot. Irfan Jaya coba melakukan tendangan penjuru. Apa yang telah terjadi? Ini kenapa? Siapa suruh jauh lebih tinggi, Bang? Tapi tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri dekat menjaga gawang. Dan mengganggu. Irfan Jaya langsung sudah berbahaya. Narik Irfan lagi. Didekati oleh Kegeswaran. Oh, Arhan Pratama. Sudah. Gol! Alhamdulillah. Dan seorang penjaga gawang senior Hairul Fahmi tidak bisa menduga bahwa bola sedikit naik ternyata menguncang ke dalam. Luar biasa. Sebuah gol yang sangat fantastis.
dramatis bagaimana parabol shoot tadi dilepaskan bagaikan torpedo menghujam langsung gawang Malaysia. Hancurlah pertahanan atau gawang Malaysia atau pertahanan Malaysia di babak kedua ini. Semoga saja Indonesia tetap masih fokus untuk bisa mempertahankan keunggulan yang sangat-sangat baik 3-1 ini, Bung Ma'ruf. Ya, sebuah kualitas yang dipertontonkan oleh anak-anak Garuda. Bagaimana mereka bertarung dengan luar biasa, terus berlari, memburu bola, mengejar bola, dan memanfaatkan setiap kesempatan. Oke, Witan dikasih Kakak Boni. Ricky. Tidak bisa tadi untuk melewati Junior Start. Kini Safari pada Dion Kos yang bermain ke tengah. Kini Dion untuk memberi kesempatan buat Quentin Cheng Chun Ho. Hanapi berhadapan dengan Arhan. Masih Hanapi, angkat ke mulut gawang. Ada Dewangga. Kembali para pemain Malaysia coba memborbardir pertahanan Indonesia. Ogeneswaran Raj. Ada Asnawi berhadapan dengan Safari. Lemparan ke dalam, jauh datang di kotak penalti. Maksudnya Ezra tadi. Ada Rahmat Irianto, syuting langsung. Agak lembut tadi syuting dari Rahmat Irianto, memudahkan Fahmi Cekmat untuk bisa mengamankan bola dari syuting Rahmat Irianto. Kini tadi Safari umpan pendek langsung. Dicuri lagi. Sangat baik. Rahmat Irianto. Ada Irfan Jaya. Tuhan, nikmat Tuhan lagi Irfan Jaya. Kau sia-siakan sebuah peluang yang sangat baik tadi, Bung Ma'ruf. Ya, lagi-lagi sebuah peluang yang sangat baik dimiliki oleh Irfan Jaya, mendapatkan bola liar yang tadi diberi. Kita lihat sebuah curian yang sangat baik sekali dilakukan oleh Rahmat Irianto. Sebuah umpan Rahmat Irianto, tembakan yang saya memang tidak mengarah ke gawang, dan ada kekecewaan yang diperlihatkan oleh Ezra tadi karena dia merasa dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan bola. Kita saksikan lagi-lagi sebuah peluang yang sangat terbuka dari curian yang dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto. Gagal Irfan Jaya untuk mencetak hat-trick, masih belum mencetak hat-trick. Kambuaya sangat baik kepada Ezra, maksudnya gagal sebuah umpan tumit dilakukan oleh Ricky Kambuaya terhadap Ezra Walian. Vietnam menambah gol, Bung. Sekarang menghadapi Kamboja dengan skor 3-0. Benar-benar duel yang sangat sempurna Indonesia melawan Malaysia. Tentu saja memang pertemuan Indonesia melawan Malaysia sangat-sangat luar biasa dalam sejarahnya. Tentu saja banyak cerita seperti saat semifinal SEA Games 77. Itulah banyak orang yang mengatakan mulai panasnya tensi pertemuan Indonesia-Malaysia. Semifinal 77 sebenarnya Indonesia tidak bertemu dengan Malaysia, tapi sudah bertemu dengan Thailand. Tapi kepemimpinan wasit dari Malaysia, Othman Omar, yang sangat tidak fair, yang dinilai banyak pihak Indonesia selalu memihak Thailand, membuat pertandingan menjadi ricuh sehingga terjadi adu jotos antara Indonesia dan Malaysia di semifinal SEA Games 77. Dan Indonesia saat itu mundur dan tidak mau bermain lagi di perebutan babak ketiga melawan Myanmar. Dan saat itu banyak orang mengatakan pertemuan Indonesia Malaysia selalu menimbulkan tensi yang sangat tinggi. Sangat baik Irfan Jaya, umpan sudah kepada Witan Sulaiman, digagalkan oleh Quentin Cheng. Masih Quentin, langsung umpan sepak jauh ke depan. Ini wasit menganggap bahwa ini sebuah pelanggaran. Akan kita lihat keputusan dari Nadio, apakah dia cukup betul ketika memotong bola. Jelas pelanggaran. Jelas, saya setuju dengan keputusan wasit Amar Ibrahim Hassan dari Bahrain tadi yang menganggap Dion Kos telah melakukan pelanggaran. Jelas pelanggaran, jelas sekali pelanggaran. Setuju saya dengan keputusan wasit Amar Ibrahim Hassan Mahfud dari Bahrain terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Dion Kos. Kekecewaan dari Syafiq Ahmad tentu saja dengan keputusan wasit ini. Dan kita lihat bagaimana pemain nomor punggung 9 dari Malaysia akan masuk, yaitu Guillermo Lucrecia, Bung Ma'ruf. Ya, ini adalah bola dimasukkan tentu untuk lebih memperkuat lini depan mereka untuk menangkan duel bola atas, karena yang ditarik keluar adalah pemain tengah yang selama ini lebih diharapkan bisa menjaga keseimbangan, yaitu Pogi, pencetak gol pertama. Kemudian kita saksikan Muhammad Hanafi juga ditarik keluar, pemain yang sudah tidak lagi terlalu menggigit di babak kedua meskipun sudah bergeser posisi bertarung dengan Arhan, tapi ternyata dia tetap tidak bisa menghentikan pergerakan dari Arhan. Ahyar Rashid masuk, pemain yang tentu saja kita ingat kena mendapatkan musibah karena menderita COVID, tapi sempat sekali bermain Rashid. Iya, di laga pembuka, Bung. Terus kemudian di pertandingan menghadapi Vietnam dia tidak bisa tampil. Dan memang sesuai dengan regulasi harus pemain yang mendapatkan terpapar COVID di
Terus Hedi Ayudo dipersiapkan pelatih Sintayong di pinggir lapangan. Oke, kita akan lihat siapa yang akan digantikan. Gagal tadi Ezra. Junior Elstad ke depan. Sangat baik Coles. Ada Elkan Bagot. Ke tengah Kambuaya. Lebar dia ke kanan. Tempati oleh Asnawi. Dihadapi oleh Hanapi. Maksudnya Akhyar Rashid. Fahrudin. Sangat baik sebenarnya, namun cocoran yang sangat baik juga dilepaskan oleh Akhyar Rashid, menggagalkan tekanan yang coba dilakukan Indonesia dari sisi kiri pertahanan Malaysia. Kini Asnawi pemain asal klub Amsan Greeners guys. pada Ezra Walia. Jangan lupa support clear. Ezra mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan hati yang lebih tenang, terutama ketika duel 1 lawan 1. Dan kita saksikan memang Ezra mengangkat kaki terlalu tinggi tadi, pemain yang baru mencetak 1 gol sepanjang dia turunkan di fase grup Piala AFF. Betul, Pembegalan tadi dilakukan sangat jelas oleh Ezra Walian terhadap pemain Malaysia. Temuan Indonesia-Malaysia, tentu kita ingat bagaimana final SEA Games 79 saat Indonesia dikalahkan Malaysia di final SEA Games. Saat itu gol Mohsan Dahari menggagalkan Indonesia untuk meraih emas di Stadion Utama Senayan. Saat itu di SEA Games 2011 pun Indonesia kalah di Stadion Utama Senayan. Oh, sangat berbahaya. Kita lihat Lucrezio bukan kepada Dion Coles, masih Dion kotak penalti, angkat tinggi, berbahaya, mendorong tadi kita lihat, mendorong Syafiq Ahmad, jelas sebuah pelanggaran Bung Ma'ruf. Ya, dan Syafiq sebenarnya juga dia mulai merasa frustasi dia. Karena ketika mendapatkan peluang selalu berhasil dibentangkan, dan ketika duel pun tadi juga ada kesempatan, dia juga dianggap atau kemudian ada pelanggaran. Tapi kita saksikan bagaimana peran dari para pemain impor dalam tanda kutip, dan jelas dorongan kepada Dewangga Arhan tadi. Sangat-sangat frustasi dia, dan Arhan memang tampil dengan sangat luar biasa, sangat istimewa. Luar biasa Indonesia, 19 kali kesempatan. Nadio jauh, ada Ezra, gagal tadi Ezra. Oh, sangat berbahaya. Tekanan coba dilakukan para pemain Malaysia. Fahrudin, 1 bola ke depan. Hedi Ayudo mendapatkan briefing dari asisten pelatih Nova Irianto, anak dari Sartono Anwar, legenda atau pelatih legend dari Persia Semarang. Shooting langsung, selalu lemah tadi shooting dari para pemain Malaysia, membuat Malaysia masih gagal untuk bisa menembus pertahanan Indonesia di babak kedua ini. Saya pikir bahwa tekanan yang dilakukan Malaysia memang mulai bisa dikatakan tidak terlalu berbahaya, tapi bagaimana pressure mereka sekarang bisa dikatakan beberapa kali mereka cukup merepotkan pertahanan Indonesia, punya peluang, punya ruang, tapi yang belum bisa dimanfaatkan. Ezra pun digantikan, kelihatan agak sedikit kepayahan, misalnya dengan masuknya Coach Hedia untuk bisa. Aduh, macet. Guys, hampura guys. Nampaknya Nadio, kita lihat apakah yang sesungguhnya telah terjadi. Sangat berbahaya tadi alat Elkan Bagot untuk mengantisipasi sundulan dilakukan oleh Junior Elstad tadi, Bung Ma'ruf. Ya, dan memang kalau kita lihat justru ini adalah duel bola atas, dan sebuah sesuatu yang bagus tadi yang dilakukan oleh John Coles ketika mengirimkan umpan dengan sundulan. Yang penting timnas day lah menang. Ada sedikit drama tadi dilakukan atau triki-triki tertentu dari Nadio. Nampaknya mungkin kelilipan dari Iya, memang ini kan advantage untuk jaga gawang, dia punya kesempatan untuk bagaimana dia sedikit membuat para pemain Malaysia lebih frustasi, kemudian juga memberikan kesempatan kepada para pemain rekan-rekannya untuk mengatur nafas, mengambil air minum. Satu-satunya posisi yang jika pelanggaran harus berhenti dengan penjaga gawang. Tapi tentu saja konsekuensinya wasit akan menambah waktu di perpanjangan atau di akhir setiap babak, Bung Ma'ruf. Betul. Dan kita lihat bagaimana highlight 2 gol yang diciptakan oleh Irfan Jaya, seperti menembus kesalahan yang dilakukan babak pertama, dan adalah gol yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang Arhan. Timing yang tepat, posisinya yang tepat, kemudian penempatan bola yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang Arhan. Optimis apa?
Loh, dah macet kunaon. Koneksi buruk. Luar biasa Adion Kos. Umpan pendek dia kepada Akhyar. Pelatih pertama ya, pelatih timnas Indonesia mah Bos Ben. Irfan Jaya mendengar sorak-sorai para supporter Indonesia yang datang ke stadion Stadion Nasional Singapura di Kalang. Irfan Jaya tinggi berbahaya tadi digagalkan oleh Lucrecio. Tendangan bebas buat Malaysia. Tentu saja tidak ada opsi lain buat Malaysia selain terus menggempur pertahanan Indonesia. Tapi inilah kesempatan buat Indonesia juga, Bung Maruf, karena dengan mereka melakukan tekanan banyak lubang-lubang yang tentu akan ditinggalkan para pemain Malaysia. Betul, karena memang opsi Malaysia harus menekan dan mereka harus mencetak gol. Akhyar berhadapan dengan Asnawi, sangat berbahaya di kotak penalti. Akhyar syuting langsung terlalu jauh, syuting dari Akhyar meskipun berhadapan tadi dengan Asnawi Mangku Alam Bahar. Iya, terlalu memaksakan diri bagaimana Akhyar tadi mencoba melakukan syuting pada dalam posisi yang tidak terlalu baik untuk melakukan tembakan, sekaligus ruangnya sudah sedikit dibatasi oleh Asnawi. Tapi kita saksikan bagaimana agresivitas yang dilakukan dari lagi-lagi posisi kanan pertahanan Indonesia, tembakan yang tidak terarah dan tidak terukur. Tapi tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan terlalu sering, Bung Maruf, karena ini sangat berbahaya buat pertahanan Indonesia jika terus dicocor skema dengan seperti ini. Betul Bung, apalagi kalau kita lihat bagaimana sekarang para pemain dari Malaysia mencoba memanfaatkan kelebihan fisik mereka, kelebihan postur mereka. Don Coles di area agak setengah, kemudian De Paul juga tadi ditempatkan dan dimasukkan karena secara posturnya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Vietnam sekarang kita saksikan berada di puncak klasemen karena dengan kemenangan keunggulan 4-0 sejauh ini. Jadi kejar mengejar posisi klasmen antara Vietnam dan Indonesia di grup B. Dan kini Vietnam kena unggul memimpin sementara. Pak Evan Dimas Darmono dimasukkan atau dipersiapkan oleh ofisial Indonesia. Tendangan bebas dari Bahdrol. Nampaknya Nadio tadi sempat ingin maju. Witan Sulaiman, apakah sebuah pelanggaran? Oh, nampaknya sebuah advantage. Tapi ada pemain Indonesia yang terjatuh, Rahmat Irianto, Bung Maruf. Iya, kita sebenarnya harusnya mendapatkan, kita lihat apakah memang karena ini jatuh di area kotak penalti Indonesia dan kemudian wasit menganggap perlu dihentikan. Padahal secara advantage Indonesia punya peluang di sini karena bola berada di kaki dari Witan Sulaiman. Kita lihat bagaimana skema tendangan bebas Malaysia. Hampir saja tadi Nadio maju, untung saja ada Elkan Bagot menyundul bola keluar kotak penalti. Nah, kesempatannya sangat bagus untuk melakukan tekanan balik dari Bung Maruf. Betul, sebenarnya itu advantage untuk Indonesia. Tapi kita harus menyoroti juga, Bung, bagaimana beberapa kali keputusan dari Nadio. Dia selalu beberapa momen dia terlihat ragu untuk apakah menangkap bola, apakah keluar dari sarangnya. Dan itu jelas sangat beresiko untuk pertahanan Indonesia. Irfan Dimas Darmono, mana satu klub Bayangkara FC pernah memperkuat klub Selangor Malaysia. Tentu inilah kesempatan yang sangat bagus. Hamka dan Maman, Bung Maruf. Nampaknya tendangan penjuru buat Indonesia. Irfan Jaya sudah melakukan tendangan penjuru, lakukan sudah tinggi datangnya. Alhamdulillah, gol pertama Elkan Bagot buat tim Indonesia. Tim nasional Indonesia justru terjadi di Piala AFF yang sangat penting ini. Sudah sangat cantik, Bung Maruf. Iya, ini yang ditunggu dari seorang Elkan Bagot. Bagaimana postur dia bisa dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana kemudian umpan dengan sudut yang sangat baik dan dia memenangkan duel bola atas. Selamat datang Elkan di Indonesia. Selamat datang Elkan di Piala AFF. Dan selamat tinggal Malaysia. Ketika sudah tertinggal dengan situasi 1-4, mereka kemudian sangat sulit untuk bisa melakukan comeback. Indonesia semifinal di depan mata. Kita seperti ingat di semifinal Piala AFF atau Piala Tiger 2004 saat itu Malaysia di Bukit Jalil sudah unggul 1-0 terlebih dahulu. Namun Indonesia mampu membalas dengan skor 4-1 dan gol yang dirancangkan Elkan Bagot seperti juga gol yang diciptakan oleh Haris Yulianto saat menerima umpan tendangan penjuru dari Gua Solosa, Bung Maruf. Ya, ini menjadi momentum kita tentu saja, momentum Indonesia. 80 sudah masuk di menit ke-82. Sebuah panggung yang luar biasa untuk para pemain
kita. Pelanggaran jelas. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran Pelanggaran jelas. Pelanggaran nomor 10. Fikri. Fakhrel Fikri tadi melakukan pelanggaran terhadap Ilham Pratama. Sangat-sangat luar biasa bagaimana pertahanan Indonesia. Sangat rapat, struktur permainan juga sangat rapi. Semuanya sangat luar biasa dan Indonesia kembali ke atas dengan gol yang diciptakan tadi oleh Elkan Bagot. Dewangga tendang jauh langsung ke arah kotak penalti. Mungkin berharap bisa dia menguasai bola. Kini Fakhrel ke belakang. Yo. Rizal Elkan Bagot. umpan jauh ke tengah. Mantap Dipotong saja si oleh Elkan Jangkung. Bagot. Sia-sia Bagoy. Taklim ya diajarkan push up. Terus suruh tobat. Banyak para pemain Indonesia, anak-anak Indonesia di garis pertahanan Indonesia, Bung Maruf. Ya, kita saksikan bagaimana kerja keras yang ditunjukkan dan ini memang dalam posisi offside kalau kita lihat. Fahrudin tadi sudah sedikit maju bergerak ke depan. Amar Ibrahim Hassan, Mahfud, Dominic Tan, umpan tinggi jauh. Ada Elkan Bagot, Witan Sulaiman, langsung cepat kepada Evan Dimas Darmono. Berduel kita lihat dengan Safari, masih Evan Dimas Darmono ke tengah, kepada Witan, masih Witan, umpan Evan Dimas, kita lihat ada Evan Dimas. Umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan para pemain Indonesia. Kita sudah menang ini. Fokus saja fokus. Sampai serang. Tentu saja sisa-sisa waktu seperti ini, seperti sangat lama buat Indonesia. Tentu saja seperti terhitung cepat atau berjalan cepat Bagus. buat Nuhun pemain Malaysia. Umpan Nuhun. cepat langsung. Iya. Witan Sulaiman. Masih Witan. Waktu ini nanti tentu saja sulit buat Malaysia untuk bisa menciptakan 3 gol di sisa waktu seperti ini. Aneh ya Bang. Kartu kuning Ricky Kambuaya. Tah tuyul merenya. Badro Bahtiar kapten kesebelasan, umpan tinggi jauh ke gawang tadi. Adakah Dewangga? Yabes berusaha mengawal bola, umpan atau sapu bola ke depan kepada Witan Sulaiman berhadapan dengan Benvin. Ada Ricky Kambuaya, sangat baik Ricky Kambuaya. Umpan pendek. Kasih Yabes, kakak Yabes, kakak Yabes. Kita pendek saja kepada Sagara, masih Sagara. Aduh. Ke belakang kepada Witan Sulaiman. Allah, sangat baik kepada Tuhan, sebuah peluang yang sangat baik ada dari Evan Dimas. Tapi kita bisa mengatakan bye-bye Malaysia untuk pertandingan yang sangat penting ini. Ayo. Dan luar biasa memang Nuhun bye-bye timnas, Malaysia. Selamat tinggal Malaysia. Dan nuhun guys yang sudah follow, yang sudah like. Ya, hampurasun. Terima kasih Bung Hadi Hampura pisan, Ahai Gunawan dan tentunya hampura pemirsa bisa kita saksikan sebuah kemenangan yang sangat baik, penampilan yang sangat baik di kolektif nasional Indonesia. Bung Maruf, apa kunci kemenangan Indonesia? Bagaimana kita bicara strategi, Sintayong juga ketika melakukan perubahan pemain cukup bagus, menurunkan status juga sangat baik. Jadi wajar kalau kemudian kita akan berharap lebih banyak lagi kepada Sintayong. Kita berharap bahwa tim ini terus melaju ke final dan kemudian mendapatkan gelar juara. Baik, terima kasih Bung Maruf komentar-komentarnya dan juga terima kasih untuk perjuangan tim nasional Indonesia dan terima kasih Sintayong.